Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Wati Suara, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Wati Suara mengajak sahabat Wati Suara untuk belajar bareng mengenai kompetensi sosiokultural untuk tes P3K Guru. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, yang akan saya lakukan adalah A. Saya berusaha menyelesaikan sesuai dengan perintah atasan. B. Saya berusaha menyelesaikan tugas sesuai kemampuan saya. C. Saya berusaha menyelesaikan tugas yang mudah agar hasilnya maksimal. D. Saya berusaha menyelesaikan, namun jika belum berhasil maka saya tahu batas kemampuan saya. E. Saya mengerahkan segenap kemampuan yang saya miliki. Jika belum berhasil, saya akan mencobanya lagi. Sikap kita jika kita diberikan tugas yang sulit itu berarti tugas yang membutuhkan tantangan dalam penyelesaiannya. Artinya apa? Kita tidak boleh bersikap yang mudah menyerah. Apabila kita tidak mampu melakukannya, kita harus mencarikan solusi bagaimana caranya pekerjaan ini harus selesai, tapi harus kita yang menyelesaikannya. Oke? Maka sikap kita sebagai ASN yang seharusnya yang kita lakukan adalah yang E, mengerahkan segenap kemampuan, namun jika belum berhasil kita harus mencobanya lagi dengan trik yang baru. Gitu. Yang kedua, Anda akan berangkat mengikuti tes seleksi. Di tengah perjalanan sepeda motor Anda mengalami pecah ban. Untuk menambal butuh waktu 10 menit, padahal waktu tes tinggal 10 menit lagi. Jarak ke tempat tes masih 2 km. Jika Anda naik angkot juga membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Di sekitar Anda tidak ada tukang ojek. Apa yang akan Anda lakukan? Kita menempatkan posisi kita memang benar-benar di kejadian ini. A. Saya yang akan menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot. B. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat kemudian segera mungkin naik angkot. C. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat tes. D. Saya akan menunggu bengkel menambal ban dengan harapan waktu menambal bisa lebih cepat. E. Saya akan membatalkan ikut tes karena mempertimbangkan dengan apapun saya akan terlambat sampai di tempat tes. Nah, di sini posisinya adalah ban motor kita pecah, kemudian waktu menjelang tes 10 menit. Sedangkan dari tempat motor kita yang pecah ban itu ke lokasi tes sesungguhnya itu butuh waktu 10 menit juga. Sedangkan di sana tidak ada ojek. Naik angkot pun butuh waktu 10 menit juga. Maka tindakan yang cepat dan tepat yang harus kita lakukan sebagai calon ASN itu adalah menumpangkan motor kita ke tetangga terdekat lokasi kejadian, kemudian segera menyetop angkot dan langsung pergi ke lokasi tes. Kenapa? Apakah kita tidak menumpangkan aja motor kemudian minta teman kita menjemput? Nah, dari lokasi kejadian menjelang teman menjemput, berapa lama waktu yang dibutuhkan teman kita untuk segera menjemput kemudian mengantarkan ke tes, itu juga butuh 10 menit dari sekarang gitu. Otomatis itu pilihan yang tidak tepat sekali. Kemudian kita menunggu menambal ban. Sedangkan menambal ban butuh waktu 10 menit. Meskipun waktunya dipercepat dari lokasi kejadian saja, kita butuh 10 menit lagi. Dan kita nggak tahu nih lokasi tambal ban yang terdekat di sekitar lokasi kejadian itu berapa menit jarak tempuhnya. Nah, jadi lokasi yang tepat yang harus kita lakukan itu adalah yang B. Kita menumpangi motor kita ke tetangga terdekat, kemudian kita segera mencari angkot. Meskipun angkot dari lokasi kejadian butuh 10 menit, setidaknya kita terlambatnya hanya beberapa menit untuk mengikuti tes. Nah, seperti itu. Jadi yang tepat itu adalah yang B. Jangan sampai kita membatalkan ikut tes ya. Artinya kita memiliki sikap dan nilai juang yang rendah. Oke, yang ketiga, jika saya diberi tugas dan hasilnya nanti untuk menentukan besar bonus yang akan saya terima, maka saya akan A. Berusaha sekuat tenaga agar saya mendapatkan bonus tinggi. B. Berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat dan hebat. C. Berusaha sebatas kemampuan yang saya miliki. D. Berusaha keras sambil meminta bantuan orang lain. E. Bekerja seperti biasanya karena rezeki ada yang ngatur. Oke. Nah, di sini kita menempatkan posisi. Kita diberi tugas nih. Ternyata tugas yang kita selesaikan ini menentukan besar dan kecilnya bonus yang akan kita terima nantinya setelah pekerjaan itu selesai. Maka sikap kita sebagai seorang ASN apa? Yang harus kita lakukan adalah berusaha keras untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan cara yang sehat dan hebat. Dengan cara sehat itu maksudnya apa? Dengan cara yang memang selayaknya, tidak mencurangi, tidak minta bantuan orang lain. Kemudian dengan cara hebat artinya kita mencari trik, jalan keluar, solusi bagaimana caranya hasil yang akan kita kerjakan ini menghasilkan yang maksimal dan sebaik mungkin gitu. Oke. Kita lanjut yang nomor 4.
Rekan kerja saya menjadi sumber keluhan bagi rekan kerja lainnya. Akibat dari cara kerjanya yang lamban. Sebagai teman dekatnya, tindakan saya seharusnya adalah A. Menawarkan bantuan, B. Menegur cara kerjanya, C. Membiarkan apa yang terjadi, D. Menghindari agar tidak berada di satu tim, E. Mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan. Nah, cara kita menindaklanjuti ini, rekan kerja sekaligus teman dekat kita nih, dibicarakan dan dikeluhkan oleh rekan kerja lainnya karena sikap kerjanya yang lamban. Maka cara kita adalah kita teli dari A, menawarkan bantuan untuk mempercepat. Itu solusi yang tidak bijak. Kenapa? Jika kita menawarkan bantuan di saat ini, apakah untuk saat-saat berikutnya dia akan berubah? Belum tentu, gitu. Yang B, menegur cara kerjanya yang lamban. Itu bukan kebijakan yang harus kita lakukan. Karena yang menegur sifatnya itu harusnya atasan, bukan kita sebagai rekan kerja. Yang C, membiarkan apa yang terjadi, berarti kita memiliki sikap ketidakpedulian terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. D, menghindari agar tidak berada di satu tim, berarti kita tidak punya sikap peduli terhadap rekan kerja kita. Masa kita menghindari rekan satu tim ya. E, mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Nah, inilah sikap yang paling bijak dan yang paling tepat yang harus kita lakukan sebagai rekan kerja dan teman dekatnya. Kita mengingatkan akan pola yang dia lakukan selama ini, apa akibatnya bagi rekan kerja lainnya, sehingga di saat itu pun dia berpikir apa yang harus dia lakukan agar rekan kerja lainnya bisa menerima cara kerjanya, sehingga dia bisa berubah, lambat laun dia bisa diterima oleh rekan kerja lainnya, tidak ada lagi keluhan untuk dirinya gitu ya. Kemudian jika memang membutuhkan bantuan, kita harus menawarkan bantuan agar teman dan rekan kerja kita ini bisa berkembang dalam mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Yang kelima, penilaian orang lain terhadap saya ketika ada yang membutuhkan adalah ringan tangan, siap membantu siapapun yang membutuhkan. Maka A, sangat setuju, B, setuju, C, ragu-ragu, D, kurang setuju, E, tidak setuju. Dalam posisi ini kita harus memilih jawaban yang A. Karena apa? Seorang ASN atau seorang manusia itu seharusnya adalah orang yang siap membantu siapapun yang membutuhkan tanpa pilih-pilih orangnya gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke sahabat Wati Suara, 5 soal untuk video kali ini yang kita bahas di bidang sosiokultural, semoga bermanfaat. Dan selalu pantengin terus channel Wati Suara, karena channel Wati Suara akan berusaha mengupload soal-soal terupdate bidang P3K, sehingga teman-teman dan sahabat Wati Suara di luar sana terbantu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tes P3K gelombang kedua. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih bagi yang udah subscribe dan dukung channel Wati Suara. Semoga channel ini bermanfaat bagi orang lainnya, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.